Kita awal informasi pada Anyus pagi hari ini, pemirsa, kericuhan antar supporter terjadi di Bekasi, Jawa Barat pasca laga sepak bola antara Persija versus Persib Sabtu petang. Dari rekaman video warga, kericuhan antara pendukung Persija Jakarta dan Persib Bandung terjadi di luar Stadion Patriot Candrabaga. Tampak beberapa pendukung Persija mengejar pendukung Persib. Kedua kubu juga terlihat saling melempar batu. Akibat kericuhan ini sempat terjadi kemacetan dan mengganggu aktivitas warga. Bentrokan hingga blokade jalan berlanjut hingga kawasan Jalan Ahmad Yani hingga ke arah tol Bekasi Barat. Dalam kericuhan ini sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Tak puas atas hasil imbang 1-1 diduga menjadi pemicu bentrokan. Sebelum laga dimulai, polisi juga menangkap sejumlah orang yang diketahui mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Dan itu sebelum masuk ke dalam, yang pertama karena mereka ada yang minum minuman keras, yang kedua ada yang minum obat juga, yang ketiga ada yang pakai ganja juga. Ada berapa orang, Bang? Tadi sekitar 6 orang yang kita amankan itu sebelum pertandingan. Bang, sesudah pertandingan ini kan sempat ada kericuhan, Bang. Sebenarnya kan kita evaluasi pada saat nanti kita rakor lagi dengan baik itu penyelenggaranya Persija maupun Persib, akan kita tekankan setiap korlap mereka harus tanggung jawab terhadap supporter yang tadi terlihat kan memang supporternya Jackmania yang ngejar juga. Pemirsa, seorang warga pingsan terjepit karena kehabisan nafas saat saling berdesakan berebut 3 buah gunungan. Ya, sementara itu seorang copet babak belur dihajar massa saat kepergok mengambil handphone warga. Salah satu kawanan copet ini menjadi bulan-bulanan warga dan petugas keamanan yang berada di tengah lapangan Desa Tarum, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Lelaki ini terpergok saat mencopet handphone dari saku warga yang sedang ikut berebut gunungan. Setelah diteriaki copet oleh warga, para pelaku kemudian melempar HP tersebut dan berusaha kabur. Namun naas, karena tidak ada jalan untuk keluar dari tengah kepungan massa, copet tersebut akhirnya babak belur dan diseret keluar dari kerumunan. Warga kemudian membawa copet ke petugas keamanan dan barang bukti handphone yang dicopet diamankan polisi. Sementara itu, di tengah lapangan, ribuan warga saling berdesakan dan berebut 3 buah gunungan. Namun malang, seorang wanita pingsan setelah terjepit di tengah kerumunan karena tidak bisa bernafas. Melihat hal tersebut, wanita itu pun segera dievakuasi. Meski demikian, warga mengaku senang bisa mengikuti prosesi gunungan Haul Ki Ageng Jakatarup ini. Ya, tuntelan banyak. Tuntelan? Ya. Tadi sempat jatuh enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Nanti dibuat apa itu, Bu? Buahnya dibuat apa, dimasak? Dimakan. Dibuat? Ini kacangnya di sayur nanti. Sayur ya? Diketahui sebelum rebutan gunungan dan karnaval budaya lokal dimulai, terlebih dahulu diadakan upacara Wilujengan atau selamatan di komplek area pemakaman Ki Ageng Jakatarup. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita ke informasi laka lantas, pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya, pemirsa, sejumlah pengguna jalan mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman CCTV sebuah angkutan kota atau angkot melaju kencang hingga menabrak truk tangki di kawasan Jalan Veteran Pasar 6, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat angkot melaju kencang dari arah Deli Serdang menuju Marelan, kemudian menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga terjatuh di badan jalan. Tak sampai di situ, angkot yang tiba-tiba membelok kanan menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan hingga menyebabkan angkot tersebut remuk di bagian depan. Angkotnya pertama kali itu nyenggol kereta dulu, Bang. Nyenggol kereta itu lari ke kanan terus. Lari mentok selama mobil saya. Posisinya nggak bisa cepat ngerem, ya? Saya sempat ngerem. Saya tengok spion di belakang, udah mepet kereta di belakang. Saya lepas rem lagi, takut tabrakan beruntun di belakang. Akibat peristiwa ini, sejumlah pengguna jalan mengalami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu, lalu lintas dari Deli Serdang menuju kota Medan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Kasus tersebut kini tengah diproses Satlantas Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas kepolisian dari Ditreskrimum dan Inafis Polda Bali melakukan olah TKP di hotel tempat lift terjun bebas yang mengakibatkan 5 pekerja tewas. Ya, polisi sudah memeriksa 4 orang pekerja di hotel sebagai saksi. Petugas kepolisian Ditreskrimum dan Inafis Polda Bali mendatangi hotel tempat kejadian lift jatuh yang mengakibatkan 5 pekerja tewas di Desa Kedewatan, Ubud. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi lift. Petugas juga memeriksa sebanyak 4 orang saksi, yakni karyawan hotel. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangi langsung rumah para saksi karena para saksi masih dalam kondisi syok dan trauma. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga perawatan lift jarang dilakukan. Tetapi ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara, itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin. Polisi akan melakukan olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Bali untuk mendalami terkait peristiwa kecelakaan kerja yang merenggut 5 nyawa itu. Sebelumnya lift di sebuah hotel di kawasan Ubud Gianyar, Bali terjatuh dan menewaskan 5 orang pekerja. Kelima korban diantaranya 3 orang perempuan dan 2 laki-laki. Kejadian bermula saat kelima korban hendak turun menggunakan lift, namun lift tersebut mengalami masalah dan terjun bebas sejauh ratusan meter. Korban terpental dan tewas dalam kondisi mengenaskan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdampak kepada masyarakat. Mereka terpaksa harus menggunakan masker karena asap akibat kebakaran itu mengganggu kesehatan. Kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan cuaca ekstrim masih menyelimuti jalan-jalan protokol di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu pagi. Warga merasakan bau menyengat dari asap kebakaran hutan dan lahan sehingga mengganggu aktivitas. Untuk menghindari bau dan paparan asap, sebagian warga terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar rumah memilih menggunakan masker. Menurut sejumlah warga yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan, mereka mengaku sudah mulai merasakan dampaknya terhadap kesehatan seperti sesak napas. Apalagi kalau di sekitaran RT Milono. Apa yang dirasakan? Mulai sesak napas sih. Oh gitu. Mulai nggak nyaman aja sih sejak pernapasan. Udaranya begitu ya? Iya. Pagi ini rasanya berat, sesak. Berat ya? Iya. Sesak ya? Itu kenapa tuh? Asap dari kebakaran lahan? Iya, karhutla. Oh gitu. Iya. Jadi semakin parah apa gimana, Pak? Ya, semakin parah. Warga berharap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya yang menjadi penyebab timbulnya kabut asap dapat segera teratasi agar ke depan dampaknya tidak semakin parah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut kendaraan sepeda listrik terbakar di ruas Jalan Raya Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa, 45 unit sepeda listrik hangus terbakar. Kebakaran truk muat sepeda listrik. Kobaran api menghanguskan truk pengangkut kendaraan sepeda listrik di jalur Pantura, Desa Bulak Paren, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu siang. Akibatnya truk pengangkut 45 sepeda listrik dari Jakarta menuju Malang, Jawa Timur ini hangus terbakar. Diduga api berasal dari salah satu sepeda listrik di dek atas yang mengalami korsleting listrik. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil keluar menyelamatkan diri. Lebih dari 1 jam, 2 regu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Brebes yang tiba di lokasi langsung memadamkan dan melokalisir kobaran api. Salah satu motor kebakar, lalu supir nggak mengetahuinya, jalan terus, ada ibu-ibu yang merundingkan supirnya, mobilnya kebakar, mobilnya baru berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di jalur Pantura sempat tersendat. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Satlantas Polres Brebes Tengah dengan memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran menimpa 3 rumah semi permanen di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan berlantai 2 di Jalan Kenjeran, Kecamatan Simokerto, Surabaya.
Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menjalar ke 2 rumah semi permanen lainnya. Sebanyak 17 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman sempat terkendala akses jalan yang sempit karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk. Dalam peristiwa kebakaran ini, seorang petugas damkar terluka karena terjatuh, serta sejumlah warga menderita sesak nafas akibat menghirup asap. Kebakaran diduga karena terjadi korsleting listrik. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Kita ke informasi politik. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Anies Caimin menjadi pasangan baca pres-bacawa pres pertama yang melakukan deklarasi menjelang Pilpres 2024. Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres 2024 digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu siang. Deklarasi dihadiri sejumlah elit Partai Nasdem dan PKB, namun PKS tidak menghadiri deklarasi tersebut. Dalam pidatonya, Anies menyinggung bergabungnya PKB ke koalisi akan membuat koalisi bergerak lebih besar dan cepat. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. Tiap 5 tahun sekali kita mengambil jeda. Karena itu pemilu, Pilpres, bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Sementara itu, Muhaimin Iskandar dalam pidatonya juga menjelaskan tekad bulat menerima tawaran menjadi cawapres setelah beberapa kali melakukan rapat. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Alhamdulillah, semangat ini di ruangan ini saya yakin bukan hanya semangat yang ada saat ini, tetapi semangat seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang di seluruh Nusantara. Drama sebelumnya terjadi jelang deklarasi Anies Caimin. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mengalami gejolak politik. Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan merasa dikhianati oleh Anies Baswedan. Bahkan Demokrat telah resmi keluar dari Koalisi Perubahan. Dalam rilis resminya, Partai Demokrat menyampaikan kekecewaannya di mana Anies Baswedan ditenggarai telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak hadir dalam deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Meski tetap mendukung, PKS menyayangkan masuknya PKB karena membuat friksi atau kegaduhan di dalam koalisi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan alasan mengenai ketidakhadirannya dalam deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal cawapres di Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu Sabtu sore, PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden karena sesuai dengan arahan Dewan Suro. Pihaknya juga menyaksikan deklarasi pasangan Capres-Cawapres ini secara virtual di kantor DPP PKS. Namun, Wakil Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf menyayangkan soal masuknya PKB ke dalam koalisi karena menimbulkan friksi atau kegaduhan dalam koalisi. Ya, kami sesungguhnya berharap ya, ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami
goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu. Sebelumnya duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dibongkar oleh Partai Demokrat. Partai besutan SBY yang merasa dikhianati itu mencopot seluruh atribut Anies Baswedan di seluruh wilayah dan menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seniman jalanan bersama simpatisan Ganjar menggelar pentas seni di seberang hotel tempat deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Para simpatisan Ganjar menyanyikan lagu-lagu bertemakan Ganjar Presiden. Berbagai lagu bertemakan Ganjar Pranowo dinyanyikan para seniman dan simpatisan dengan menggunakan sound system. Tak hanya menenangkan lagu bertemakan Ganjar, mereka juga memasang baliho bergambarkan Ganjar Pranowo di seberang Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan pentas seni dan budaya ajang diskusi yang dilakukan di sekitaran Hotel Majapahit sering digelar sebelum adanya deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Iya, kebetulan kemudian ada deklarasi Jepang yang kita tahu bahwa ini menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Saat kawan-kawan melakukan deklarasi di hotel mewah di Bintang 5, kami kawan-kawan muda, kami pendukung Pak Ganjar, kita asik-asikan saja di jalan, di pinggir jalan. Artinya dengan semangat kami ingin untuk bersama-sama membersamai, mencium aroma keringat rakyat, tertawa dan menangis bersama masyarakat. Dan itu potret yang kami berusaha gambarkan hari ini, bahwa Pak Ganjar setia bersama rakyat, setia berjuang bersama masyarakat Indonesia, dan arek-arek Surabaya paham itu. Sebelumnya, deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Baca Pres 2024 digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi dihadiri sejumlah elit Partai Nasdem dan PKB. Namun PKS tidak menghadiri deklarasi tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf membantah klaim Partai Kebangkitan Bangsa terkait dukungan para Kiai NU kepada duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurut Gus Yahya, perbincangan dukungan Kiai kepada pihak tertentu di Pilpres 2024 tidak pernah terjadi di PBNU. Bantahan atas klaim Partai Kebangkitan Bangsa ini disampaikan di kantor PBNU Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta. Sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi tidak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Yaitu domain partai politik, silahkan dan silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Terima kasih. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengaku santai PKB hengkang dari koalisi pendukungnya. Prabowo juga mengatakan rakyat akan menilai dengan sendirinya apa yang sedang terjadi dalam dinamika politik saat ini. Partai Gelora resmi mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024 dengan menggelar deklarasi di kawasan Jakarta Pusat. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengaku santai PKB hengkang dari koalisi pendukungnya. Prabowo mengatakan
apa yang terjadi adalah bagian dari proses demokrasi. Prabowo juga mengatakan rakyat akan menilai dengan sendirinya apa yang sedang terjadi dalam dinamika politik saat ini. Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Demokrasi adalah suatu proses. Diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat. Rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Seperti diketahui, Partai Gerindra dan PKB sudah hampir 1 tahun menjalin kerjasama. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, Prabowo sempat menyindir Caimin untuk tidak pergi meninggalkan koalisi. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana, Gus. Meski dikhianati PKB, Prabowo kembali tegaskan bahwa Gerindra telah ikhlas ditinggalkan PKB. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Prabowo Subianto hampir lupa menyapa Partai Solidaritas Indonesia saat mengawali pidato politiknya di acara deklarasi Partai Gelora. Sadar hampir lupa menyapa, Prabowo mengaku grogi saat harus berhadapan dengan PSI. Saudara-saudara sekalian, saya buka dengan pantun. Oh, adik-adikku dari PSI. Sorry. Ini kok saya nggak buka halaman kedua ini. Sorry, ini salah saya ini, aduh. Momen saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lupa menyapa perwakilan Partai Solidaritas Indonesia PSI terjadi saat deklarasi dukungan Partai Gelora di Jakarta Theater Sabtu malam. Ketika itu, Prabowo menyapa seluruh elit partai yang hadir. Mulai dari Ketum Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Sekjen PAN, elit Partai Golkar, hingga jajaran pimpinan Partai Gerindra. Sempat terdengar suara riuh dari arah para pendukung, kemudian Prabowo baru teringat bahwa elit PSI juga hadir dalam acara deklarasi ini. Menyadari kehilapannya, Prabowo mengaku grogi saat harus berhadapan dengan PSI yang kemudian disambut gelak tawa hadirin. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Ibu Sheryl Tanzil. Tapi tadi saya sudah kasih tangan khusus. Ya kan? Lama juga ya. Kalian perhatiin aja. Jadi grogi saya. Kalau ketemu PSI kok jadi grogi saya. Sebelumnya PSI menjadi salah satu partai politik yang kerap melempar kritik pedas kepada Prabowo Subianto saat Pilpres 2019. PSI bahkan pernah memberikan penghargaan Kebohongan Award kepada Prabowo karena dianggap telah melontarkan kebohongan terkait selang cuci darah di RSCM. Memiliki rekam jejak mengkritisi Prabowo, PSI nampak berbalik arah dengan membuka komunikasi dengan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah dengan menyambut hangat kedatangan Prabowo beserta jajarannya ke kantor DPP PSI di Jakarta awal Agustus lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pemirsa mengaku mendapat simpati dan ribuan komentar dari berbagai pihak terkait duet Anies Muhaimin. Salah satunya menyebut SBY dan AHY terkena prank musang berbulu domba. Secara resmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diumumkan mendampingi bakal calon Presiden Anies Baswedan. Kepastian ini menyakiti hati Partai Demokrat. Deklarasi pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar digaungkan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.
Sebelumnya 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS telah sepakat untuk bersatu dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Sebelumnya 25 Agustus 2023 terdapat surat tulisan tangan ditandatangani oleh Anies Baswedan, dikirim langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Surat singkat tersebut meminta secara resmi agar Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersedia menjadi cawapresnya. Namun tim 8 melalui Sudirman Said menyampaikan mengenai pasangan Anies dan Caimin membuat Demokrat merasa diprank. Usai rapat darurat Jumat siang, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono curhat ke publik. Dalam salah satu pernyataannya, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengaku melihat ada pesan yang menyebut Partai Demokrat terkena prank atau jebakan musang berbulu domba, di mana Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi korbannya. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. SBY juga mengklaim telah ditelikung dan merasa dihianati sehingga membuat pihaknya begitu marah atas dinamika politik yang terjadi. Partai Demokrat pun keluar dari koalisi, mengusung Anies Baswedan untuk calon presiden 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan menanggapi soal duetnya dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 yang membuat Partai Demokrat hengkang dari koalisi. Ia pun berpesan kepada relawan untuk tetap konsentrasi memenangkan Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju. Dan kita fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini, jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ingat, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Terima kasih, jaga semangat, terus solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atiko. Ganjar Pranowo mengikuti lari maraton bertajuk Farewell Fun Run with MBA Atiko. Maksud kami bersama Mbak Atiko di Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saat sampai garis finish, Ganjar langsung memeluk dan mencium sang istri setelah melewati 10 km lari maraton. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atiko mengikuti lari maraton bertajuk Farewell Fun Run with Mbak Atiko di Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut melepaskan ratusan peserta yang mengikuti kegiatan lari maraton dan diantaranya merupakan sang istri. Tidak hanya itu, Ganjar dan Atiko juga mengikuti lomba lari dengan jarak sepanjang 10 km dengan memakan waktu 1 jam lebih. Momen romantis terjadi ketika Gubernur Jawa Tengah ini sampai ke garis finish secara spontan, langsung memeluk dan mencium kekasihnya di hadapan para pelari lainnya.
Sebenarnya sedih juga karena pasti nanti saya akan merindukan rute-rute lari yang ada di Semarang karena hampir tiap hari kalau pas kondisi kita memang lagi bisa waktunya, saya sama Mas Ganjar itu keliling Semarang baik di gang-gang maupun keliling kota seperti itu. Jadi ya ada suasana haru juga. Oh ya, selalu ada rasa dari setiap komunitas dan rasa ini dicurahkan dalam bentuk farewell. Fun Run Farewell ini sebenarnya lebih pada rasa yang dicurahkan dari komunitas lari dari istri saya. Kalau saya pokoknya ikut finish. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga para pelari rebutan untuk berfoto dengan Ganjar dan Atiko setelah semua peserta menyelesaikan tantangan lari sejauh 10 km. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, umat Hindu di Semarang, Jawa Tengah mendoakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia saat Ganjar bersilaturahmi di Pura Agung Girinata. Umat Hindu di Jawa Tengah mendoakan baca pres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ganjar telah membuktikan keberhasilannya membawa kemajuan dan menjaga stabilitas di Jawa Tengah selama 2 periode kepemimpinan. Parisada Hindu Dharma Indonesia Semarang menganggap Ganjar berhasil mengatasi berbagai persoalan baik di pemerintahan maupun di masyarakat dengan cara kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat. Umat Hindu di Semarang menyebut Ganjar berhasil menjaga kerukunan, persatuan, dan toleransi umat beragama di Jawa Tengah. Saya kapan ini bisa dikejar, kapan bisa dituntaskan sampai dengan setidaknya di akhir tahun sebagai sebuah pertanggungjawaban saya nanti, dan mereka semuanya berkomitmen untuk menyelesaikan PR-PR itu, termasuk tentu saja bagian dari relasi sosial yang mesti kita rawat. Selama bulan Agustus saya berkeliling, ketemu banyak tokoh agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini Konghucunya belum ini. Nanti kita akan sowan ke sana, termasuk tokoh-tokoh masyarakat ya, yang kita harapkan silaturahmi tetap terjaga. Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih karena mereka berpartisipasi semua dalam pembangunan di Jawa Tengah, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan. Para relawan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 pemirsa menggelar sejumlah kegiatan bermanfaat untuk masyarakat. Di antaranya layanan pengobatan gratis di Pulau Tunda, Serang, Banten, hingga menggelar ritual larung Suketo di Pati, Jawa Tengah. Ratusan masyarakat nelayan tradisional di Desa Puncel, Duku Seti, Pati, Jawa Tengah menggelar ritual buang sial atau larung Suketo. Ritual dimulai dengan doa bersama agar para nelayan mendapat keselamatan serta hasil tangkapan laut yang melimpah, serta mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 karena nelayan merasakan banyak manfaat dari program yang digagas Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Aksi peduli permasalahan kesehatan digelar relawan Gardu Ganjar di Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Dalam layanan pengobatan gratis ini, sejumlah dokter umum hingga dokter spesialis dihadirkan untuk memeriksa ratusan warga. Banyak warga yang mengeluhkan sakit pernafasan dan radang tenggorokan akibat kondisi cuaca yang kurang baik saat ini. Dalam rangka menyalurkan bakat generasi milenial dan Gen Z, relawan Muslimah Ganjar mengadakan lomba menyanyi. Kegiatan diselenggarakan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain acara lomba menyanyi, juga disosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat. Pemirsa, menjelang pemilu 2024, seruan pemilu damai digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski berbeda pilihan, pemilu damai perlu dijaga untuk mencegah konflik di antara pemilih. Kampanye pemilu damai disampaikan Ketua Umum Garda Nusantara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seruan pemilu damai dihadiri puluhan ketua organisasi kemasyarakatan dan ratusan anggota. Pemilu damai perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sejak dini, salah satunya melalui organisasi kemasyarakatan. Hal ini untuk mencegah konflik di masyarakat, dan deklarasi juga mengajak masyarakat mencegah kampanye hitam serta isu sara.
menyatakan kita berpolitiknya berpolitik damai, betul? Tidak black campaign, tidak membuat bahasa isu sara dan sebagainya. Dan saya pastikan ini harus media tahu, tidak ada tadi yang saya katakan. Kami ini bukan pewaris, tapi kami... Dampak musim kemarau, ratusan warga rela antri air bersih berjam-jam. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Pagi.